Lu tahu nggak? Overthinking itu bukan penyakit. Itu cuma kebiasaan otak yang salah fokus. Lu ngerasa capek, tapi bukan capek badan. Lu capek karena pikiran lu sendiri. Gimana kalau gua gagal besok? Kenapa sih dulu gua ngomong gitu? Kenapa gua kayaknya nggak pernah cukup? Apa itu overthinking? Overthinking tuh ibarat lu nyetir mobil sambil gaspol, tapi rem tangan masih naik. Lu jalan, tapi ngos-ngosan. Beda sama mikir sehat. Kalau mikir sehat, lu bikin rencana. Kalau overthinking, lu muter-muter di tempat yang sama. Dan gue yakin, lu pasti pernah ngerasain ini. Tiap mau tidur, malah mikirin skenario aneh. Tiap mau ngelakuin sesuatu, langsung muncul suara di kepala. Bener gak ya? Jangan-jangan gue salah lagi. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Ada dua jenis overthinking yang paling umum. Pertama, si perencana obsesif. Tipe ini terobsesi sama kontrol dan masa depan. Pengen semua sempurna, semua step harus jelas dari A sampai Z. Tapi tahu hasilnya gimana? Dia gak mulai. Tahu kenapa? Takut gagal, takut salah. Padahal yang ditakutkan itu belum tentu kejadian. Kadang, langkah kecil lebih penting daripada rencana besar yang gak pernah dijalankan. 2. Si penghakim diri. Tipe ini suka muter-muter di kesalahan masa lalu, nyalahin diri sendiri, bahkan buat hal-hal sepele. Setiap kata-kata yang pernah lu ucapin, setiap keputusan kecil, semuanya diputar ulang di kepala kayak kaset rusak. Padahal, semua manusia pernah bikin kesalahan. Yang penting sekarang, lu belajar memaafkan diri sendiri, biar bisa lepas dan biar bisa move on. Tapi, ada satu hal yang jarang orang sadari. Overthinking itu tanda lu pintar. Tanda lu kreatif, tanda lu bisa ngebayangin banyak kemungkinan. Masalahnya cuma satu, lu lagi salah arah. Dan tugas kita bukan mematikan pikiran itu, tapi mengarahkannya. Gimana caranya? Gue kasih lu 5 teknik, simple tapi powerful. Pertama, teknik parkiran pikiran. Gak semua pikiran harus lu tanggepin sekarang. Lu bisa parkir dia dulu. Contoh, pas lu mikir, gimana kalau dia gak suka gua? Gimana kalau nanti gue gagal? Tulis itu, terus kasih dia jadwal. Dipikirkan jam 9 malam. Nanti pas jam 9 datang, lu baca ulang. Lu akan senyum sendiri. Karena ternyata hal yang tadi bikin lu pusing, udah gak penting lagi. 2. Teknik Sherlock Holmes. Otak lu itu seperti detektif. Dan detektif butuh kasus yang nyata, bukan sekedar ilusi. Pas lu mulai panik, kalau gagal gimana? Ubah jadi apa 3 bukti konkret gue pernah berhasil ngelewatin hal berat sebelumnya. Atau kalau ini kejadian, apa 5 solusi paling gila yang bisa gue coba? Dari overthinking, lu geser ke overstressing. Dari nanya, kenapa gue begini? Jadi apa yang bisa gue lakuin? 3. Teknik 5 detik. Kadang pikiran kita tuh kayak tabrakan beruntun. Semua nabrak, numpuk, bikin pusing. Pas itu terjadi, coba langsung hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terus lakuin hal kecil, ambil minum, jalan 30 detik, buka jendela, atau push up 3 kali. Tujuannya apa? Ambil kontrol, jadi supir dari pikiran lu sendiri. 4. Teknik output harian. Overthinking itu karena kebanyakan input tapi nggak ada output. Kepala lu penuh tapi nggak pernah dikeluarin. Solusinya, tiap hari keluarin isi pikiran lu. Seperti tulis jurnal, ngomong sama temen, ngomong sendiri, rekam suara lu sendiri. Pikiran itu kayak air, kalau gak ngalir, dia bakal keruh. Dan kalau dibiarin terus menerus, akan banjir. 5. Teknik tugas terdekat. Kalau otak lu udah lari 10 tahun ke depan, tarik balik, tanya, apa tugas terkecil yang bisa gue selesain sebelum jam 5 sore? Bukan mikir, gimana kalau hidup gue gagal? Tapi, gue udah nyuci piring belum? Udah mandi belum? Udah balas WA belum? Grounding diri lu ke hari ini, ke hal kecil. Itu yang bikin lu tetap waras. Lu bukan manusia gagal karena overthinking. Lu bukan lemah. Lu bukan terlalu mikir. Lu cuma lagi kehilangan arah. Dan hari ini, lu ambil remote control itu lagi. Pikiran lu itu luas, imajinasi lu itu kuat. Sekarang tinggal pilih,
Mau jadi tahanan pikiran lu sendiri atau pilot yang tahu kemana lu mau terbang?